Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video guys. Di video kali ini aku mau bawain cerita kasus kriminal yang pelakunya ternyata seorang polisi guys. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena suara aku agak serak. Takutnya kalian gak begitu jelas dengar aku cerita. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe video aku dan jangan lupa like and share videonya. Klik juga tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video-video aku yang lainnya ya guys. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi, polisi itu bernama Daniel Ken Hochschild yang lahir pada tanggal 10 September tahun 1986. Diketahui juga nih guys, orang tua Daniel ini adalah blasteran, di mana ayahnya ini berasal dari Amerika dan ibunya keturunan Jepang yang bernama Kumiko guys. Daniel juga mempunyai seorang kakak perempuan guys. Pada tahun 2005, setelah Daniel ini lulus dari SMA, Daniel ini berkuliah di Universitas Eastern Michigan melalui jalur prestasi. Di sini kita tahu Daniel ini termasuk orang yang pintar ya guys. Nah, Daniel ini mengambil jurusan hukum atau kriminal, di mana semuanya itu atas kemauan ayahnya yang seorang tentara guys. Jadi, bisa dibilang terpaksa nggak sih? Oke, langsung aja. Selain itu, Daniel ini memiliki hobi yaitu bermain football guys, di mana dia memiliki tim football di kampusnya ini. Meskipun begitu, ternyata Daniel ini kurang baik dalam bidang olahraga, di mana dia tidak lulus seleksi untuk bergabung di tim football profesional. Akhirnya, pada tahun 2010, setelah Daniel lulus kuliah, dia memutuskan untuk ikut tes kepolisian. Dan ternyata, Daniel ini lulus seleksi menjadi anggota kepolisian guys. Setelah mengikuti semua pelatihannya, Daniel ditugaskan menjadi seorang polisi patroli. Daniel ini di mata kedua orang tuanya adalah anak yang baik dan ramah. Dia juga ternyata memiliki kekasih yang sangat cantik yang bernama Terry Hunt. Bisa dibilang hubungannya ini sudah mau ke jenjang pernikahan ya guys. Nah guys, sekarang kita masuk ke kronologinya nih. Momen serunya nih. Dimana pada tanggal 18 Juli 2014, sekitar jam 4 pagi menjelang subuh, saat berpatroli, ada seorang nenek-nenek yang diperkirakan sudah berusia 54 tahun dan bernama Jenny Lee Gons. Nah, Jenny ini juga merupakan African American yang ternyata dia janda dan memiliki cucu sebanyak 12 guys. Dan yang membuat kita terkejut, Jenny ini meskipun sudah berumur, dia memiliki seorang pacar guys. Kalau lo yang jomblo. Saat itu, Jenny sedang menuju ke tempat pacarnya yang kebetulan pacarnya ini sedang berada di kota yang sama dan menuju ke hotel. Nah guys, tapi saat sedang asik mengendarai mobilnya, tiba-tiba ada mobil polisi yang memberhentikan Jenny guys. Dan ternyata polisi itu si Daniel yang saat itu sedang bertugas. Jenny pun nanya ke si Daniel ini, kenapa diberhentikan? Padahal menurut Jenny, dia nggak ngelakuin kesalahan apapun. Daniel ini menjawab Jenny dengan beralasan Jenny ini ugal-ugalan saat mengendarai mobilnya. Dan Daniel juga menuduh Jenny sedang mabuk. Padahal faktanya Jenny gak mabuk sama sekali guys. Jenny yang merasa tidak bersalah mencoba protes ke si Daniel ini. Tapi Daniel yang merasa kalau Jenny mulai ngegas, dia malah mengancam Jenny guys. Daniel bilang kalau Jenny dan mobilnya bau alkohol. Tapi sebenarnya juga kita tahu ya guys, Jenny ini semacam difitnah sama si Daniel. Jenny pun yang malas berdebat, dia memutuskan untuk mengalah. Biar cepat mungkin ya, biar dia bisa ketemu sama pacarnya itu. Akhirnya si Jenny pun bilang, sudahlah pak, kalau mau tilang saya, tilang aja gak apa-apa. Nah, tapi bukan yang ngeluarin surat tilang, Daniel ini malah mengeluarkan pistol dan bilang ke Jenny, dia harus nurut perintahnya dan menyuruh Jenny keluar dari mobilnya guys. Jenny pun yang merasa ketakutan memutuskan keluar dari mobilnya. Pas Jenny keluar, Daniel ini menyuruh untuk menunduk gitu ke kap mobil dengan posisi nungging guys. Lagi-lagi, karena Jenny merasa takut, dia pun menurut perintah Daniel agar cepat selesai masalahnya guys. Dan ternyata si Daniel ini mencoba melepas paksa celana Jenny. Dan kalian tahu lah ya Jenny ini mau diapain sama si Daniel. Setelah merasa puas, Daniel ini menyuruh Jenny untuk pulang dan mengancam untuk tidak bilang ke siapa-siapa. Dalam keadaan shock, Jenny langsung pergi dan menuju hotel di mana dia mau ketemu sama pacarnya yang tadi itu guys. Nah, tapi setelah sampai hotel, Jenny ini menceritakan kejadian itu ke pacarnya. Mendengar kalau pacarnya habis diperkaos oleh seorang polisi,
pacarnya Jenny ini akan mengurus kasus ini sampai selesai. Nah, kebetulan juga nih, pacarnya Jenny ini ternyata berprofesi sebagai pengacara. Tapi karena Jenny yang masih takut dengan ancaman Daniel, dia melarang pacarnya untuk lapor ke polisi. Karena pacar Jenny ini emosi dan tidak terima, dia tetap memutuskan untuk lapor ke polisi dan mengusut kasus ini sampai tuntas, guys. Untungnya, kasus ini langsung ditindak, guys. Dan polisi memvisum si Jenny dan menemukan cairan DNA si pelaku ini. Setelah selesai, bukti dan DNA-nya dicocokkan dengan DNA Daniel. Dan hasilnya ternyata cocok. Setelah itu, si Daniel ini ditangkap dan diinterogasi nih, guys. Pada saat diinterogasi, awalnya Daniel ini tidak mengakui perbuatannya. Dia ngelak kalau dia nggak ngelakuin itu. Padahal korban saksi matanya tuh udah banyak. Lalu Daniel ini dicoba untuk melepaskan pakaian dan coba untuk diidentifikasi. Setelah pakaian Daniel ini dibawa ke lab untuk diperiksa dan ditemukan cairan DNA dari si Jenny ini, guys. Karena sudah ada bukti kuat, Daniel langsung dibawa ke ruang tahanan. Setelah berita itu tersebar luas, tiba-tiba ada seorang perempuan datang ke kantor polisi dan mengaku bahwa dia juga telah dilecehkan sama si Daniel. Perempuan itu ternyata adalah seorang nenek-nenek juga, guys. Menurut kesaksiannya, pada saat itu dia mendapat perlakuan tidak baik dari si Daniel yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Karena merasa ada polisi yang datang ke rumahnya malam-malam, nenek itu pun nanya ke si Daniel, ada tujuan apa malam-malam datang ke rumahnya. Daniel pun bilang bahwa dia mendapatkan laporan dari orang sekitar kalau nenek itu memiliki narkoba. Kayaknya difitnah lagi nih, guys. Dan nenek itu membantah ke si Daniel dengan bilang kalau dia tidak memiliki narkoba. Nah, tapi entah dari mana, si Daniel ini membawa narkobanya dan beralasan dia menemukannya di sofanya si nenek itu. Nenek itu seketika langsung shock. Setelah itu, Daniel melakukan pemerkosaan terhadap nenek tersebut. Yang lagi-lagi nenek itu diancam si Daniel ya, guys. Karena sudah ketakutan oleh ancaman si Daniel ini, nenek itu nggak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintahnya si Daniel ini, guys. Dan lagi-lagi, setelah Daniel merasa puas, dia langsung pergi dan mengancam nenek itu untuk nggak bilang ke siapa-siapa. Karena hal itu, dia tidak melaporkan karena takut dengan ancaman si Daniel. Nggak habis pikir aku. Padahal dia punya pacar yang cantik, guys. Kenapa harus nenek-nenek gitu? Tapi setelah berita ini tersebar luas, nenek itu pun ikut melaporkan Daniel ke polisi. Dan menjelaskan seluruh kejadiannya waktu itu, guys. Nah, makin hari setelah berita itu tersebar, banyak yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan si Daniel ini. Dan ternyata si Daniel ini memperkaos nenek-nenek yang semuanya berkulit hitam. Dan ada 3 korban seorang PSK yang juga sudah berumur atau bisa dibilang nenek-nenek ya, guys. Dia menjelaskan juga ke polisi soal kejadian itu, guys. 3 PSK ini difitnah atau dicari kesalahannya sama si Daniel ini. Dari sekian banyak korban, ada juga korban perempuan muda yang saat itu berusia 17 tahun. Dia mengaku pada saat itu dirinya dituduh memiliki ganja dan supaya tidak ditangkap, Daniel ini menyuruh perempuan itu untuk memuaskan hasrat bejatnya itu. Dan menurut keterangan kesaksian dari polisi nih, guys, sejak Desember 2013 sampai bulan Juni 2014, diperkirakan Daniel ini sudah melecehkan 36 wanita, guys. Dari seluruh korbannya, si Daniel diperkirakan berusia di atas 40 tahun, guys. Dan hanya satu yang masih muda tadi. Nah, tapi si Daniel mengatakan kalau dirinya tidak bersalah dan kasus itu bukan pemerkosaan. Menurutnya, hal itu terjadi karena suka sama suka. Kedua orang tua Daniel dan pacarnya Daniel ini tidak percaya setelah mendengar kejadian tersebut. Karena menurut mereka, lagi-lagi Daniel ini dikenal sosok yang baik, guys. Dan pacarnya si Daniel yang bernama Terihan ini juga ikut membela si Daniel. Karena menurutnya Terry ini tahu semua sikap Daniel. Akhirnya pada bulan November tahun 2014, ada satu korban lagi yang ikut melapor ke polisi. Menurut keterangannya, pada saat mengendarai mobil, Daniel ini memberhentikannya dan menuduh dirinya sedang mabuk. Itu senjata andalannya. Nah, untungnya wanita itu pun merekam percakapannya dengan Daniel saat itu secara diam-diam. Setelah mendengar rekaman tersebut, ternyata benar ada suara Daniel yang saat itu mengancam untuk menembaknya kalau melawan, guys. Dan lagi-lagi dipaksa untuk memuaskan hasrat bejatnya itu. Dan seluruh keluarganya Daniel termasuk pacarnya Daniel akhirnya percaya kasus tersebut. Setelah mendengar bukti rekaman tadi,
Rekaman itu pun dijadikan bukti kuat untuk membawa Daniel ke persidangan. Untungnya ada yang ngerekam ya. Kalau enggak, coba berapa banyak korban yang akan dia ituin lagi. Karena kasus tersebut, pada bulan Januari tahun 2015, Daniel ini dipecat dari kepolisian. Sampai akhirnya, di persidangan terakhir pada bulan Desember tahun 2015, hakim memutuskan Daniel ini bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, segitu aja cerita dari aku. Kalau kalian ingin request kasus-kasus lain, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih.